5, mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Faisal Sadamoron MPD. Perkenalkan, nama saya Alia Nursifa Aziza dengan NIM 2408380. Halo, saya Hisma Fatira Haryanto dengan NIM 2400504. Dan saya Mutia Nurizati Haryanto dengan NIM 2409845. Maaf ya, nggak apa-apa. Pendidikan sebagai ilmu dan seni. Apa ini maksudnya? Oh, kamu penasaran sama ini? Iya, apa maksudnya? Ya udah, ayo aku jelasin. Ayo. Sebelum kita memasuki materi pendidikan sebagai ilmu dan seni, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri peserta didik agar mereka sebagai manusia dan juga anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu secara umum pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan juga kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan juga penelitian. Selanjutnya ada pula klasifikasi dari ilmu. Yang pertama ada ilmu-ilmu kealaman atau natural sciences seperti fisika, bahasa, dan juga seni. Yang kedua ada ilmu-ilmu sosial atau social sciences seperti sosiologi, politik, dan ekonomi. Lalu yang ketiga ada ilmu-ilmu kemanusiaan atau humanities seperti filsafat, bahasa, dan juga seni. Adapun dua klasifikasi yang sering digunakan, yang pertama ilmu eksakta atau pure sciences seperti astronomi, fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada ilmu non eksakta atau applied sciences seperti sosiologi, ilmu pendidikan, dan lain-lain. Yang pertama, landasan ilmu. Landasan ilmu adalah titik tolak yang dijadikan sandaran para ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya dan berguna bagi perkembangan pemikiran selanjutnya. Yang kedua, objek studi ilmu. Objek studi ilmu adalah suatu kenyataan atau bidang yang menjadikan bahan pengajian atau penyelidikannya dan dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Ketiga, metode ilmu. Metode ilmu itu adalah prosedur kerja sistematis yang terencana melalui pengalaman dengan pendekatan kerangka tertentu. Lalu yang keempat ada fungsi ilmu yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama fungsi menjelaskan, yang kedua fungsi memprediksi, dan yang ketiga fungsi mengontrol. Nomor 4, pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Terdapat 6 poin pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Apa saja itu? Nomor pertama, konsep ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah kumpulan pengetahuan dan pandangan mengenai suatu fenomena pendidikan yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran kritis dan metode penelitian. Nomor 2, karakteristik ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan akan terus berkembang jika berlandaskan agama, pandangan hidup, filsafat, serta pengetahuan dan teknologi. Nomor 3, objek ilmu pendidikan. Terdapat 2 objek ilmu pendidikan. Yang pertama, objek material, dan yang kedua, objek formal. Objek material adalah manusia sebagai subjek pembelajaran. Sementara objek formal itu adalah perkembangan dan pengalaman manusia sepanjang hidupnya agar terbentuk sikap dan perilaku yang positif demi masa depan yang lebih baik. Oh my God! Yang keempat, metode ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan itu menggunakan metode penelitian sistematis berdasarkan penelitian kuantitatif, kualitatif, atau gabungan keduanya untuk menciptakan hasil yang terpercaya. Yang kelima, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan itu sama seperti ilmu-ilmu lain, yaitu untuk menjelaskan, memprediksi, mengendalikan fenomena pendidikan secara sistematis. Keenam, cabang ilmu pendidikan. Cabang ilmu pendidikan itu ada 2. Yang pertama itu cabang ilmu teoritis. Cabang ilmu teoritis itu seperti filsafat pendidikan, sejarah pendidikan, dan psikologi pendidikan. Sementara cabang ilmu praktis itu seperti teknologi pendidikan, administrasi pendidikan, bimbingan, kurikulum, dan juga evaluasi.
kelima, pentingnya status keilmuan pendidikan. Terdapat 4 poin pentingnya status keilmuan pendidikan. Yang pertama, memiliki objek kajian yang jelas, yaitu suatu fenomena pendidikan yang berfokus pada penyelidikan. Yang kedua, menggunakan metode yang sistematis dan teruji, yaitu contohnya seperti menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau gabungan keduanya untuk menghasilkan hasil yang terpercaya. Yang ketiga, memiliki isi atau substansi terstruktur dan mendalam, yaitu pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan secara konsisten. Lalu yang keempat, A few moments later. Yang keempat, memiliki fungsi praktis yang penting, yaitu mampu memberikan solusi atau syarat mengenai pendidikan dan juga kehidupan manusia. Gilbert Hyatt mengibaratkan praktek pendidikan sebagaimana seseorang melukiskan sesuatu, mengarang lagu, menata taman rumah, atau menulis surat untuk sahabat. Sementara menurut Gallagher, seni mendidik adalah keterampilan jenius yang hanya dimiliki oleh beberapa orang dan mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktekkan keterampilan tersebut. Jadi, mendidik sebagai teknik seni merupakan tindakan yang melibatkan keterampilan, empati, intuisi, dan kemampuan beradaptasi untuk membimbing siswa secara unik dan personal. Mempelajari seni didik dan teknik pendidikan secara alamiah berarti memahami pendidikan sebagai suatu proses yang memadukan unsur ilmu dan seni, yang mana seni merujuk pada aspek kreativitas, kepekaan batin, serta kemampuan menghayati dan mengaplikasikan pengalaman. Sementara ilmu berkaitan dengan pengetahuan teoritis dan praktis yang teruji secara sistematis dan empiris. Berikut adalah cara mempelajari seni didik dan teknik pendidikan secara alamiah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oh, jadi gitu ya? Makasih ya untuk informasinya. Iya, sama-sama. Semoga informasi yang aku berikan bisa bermanfaat ya buat kamu. Dadah!